Mengasihi Tuhan artinya kita nggak boleh kompromi dengan dosa. Kedua, kita nggak boleh mengasihi daging. Hari ini, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Yakinlah Tuhan tidak pernah permalukan. Tuhan dahsyat di tengah-tengah kita dan Dia mau melawat kita dengan kebenarannya. Pagi ini kita bicara mengenai prioritas yang keliru. Bapak Ibu yang kekasih, ketika kita bangun pagi hari, harusnya kita sudah punya prioritas yang akan kita kerjakan sepanjang hari ini. Kalau prioritas kita salah atau keliru, maka hasilnya pasti akan salah dan keliru. Itu pun terjadi dikerjakan oleh orang-orang yang ada di dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-18. Kita akan lihat ayat ini. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jadi kalau kita belajar, harusnya ketika ketemu dengan Tuhan, kita mencari Tuhan, kita mengutamakan Tuhan, itu yang menjadi prioritas. Tetapi ketika mereka berhadapan dengan Tuhan, orang-orang yang ada di sini, mereka malah menentang. Sampai mereka berdebat, saudara. Ini yang dikatakan prioritas salah. Yang mereka mau lakukan, yang mereka mengutamakan apa? Mungkin hal-hal yang bagi mereka itu sesuatu pengetahuan mereka. Sesuatu yang mereka menganggap bahwa mereka benar dan Tuhan itu salah. Mereka menganggap bahwa mereka adalah orang-orang yang berasal daripada Tuhan, tapi Tuhan sendiri dianggap bukan berasal daripada surga dan pemilik surga itu sendiri. Nah, ini sesuatu yang salah. Hari ini kita belajar kenapa bisa ada prioritas yang keliru atau yang salah. Kalau kita lihat ada dua hal yang dikerjakan oleh orang-orang tersebut di sini. Bahwa pertama yaitu bahwa mereka mengutamakan tanda-tanda lebih daripada Tuhan. Ya, saudara, mereka mengutamakan tanda-tanda lebih daripada Tuhan. Ketika kita mengutamakan tanda-tanda lebih daripada Tuhan, artinya ada anak-anak Tuhan yang seringkali lebih mengejar tanda-tandanya, lebih melihat mujizatnya, kuasanya daripada Tuhannya. Tuhannya nggak begitu penting, tetapi mereka lebih fokus kepada mujizat dan lain sebagainya. Sehingga hubungan mereka dengan Tuhan kurang. Bahkan pendekatan mereka dengan Tuhan kayaknya hanya sebatas keagamaan, sesuatu yang ya sudahlah, asal lewat, asal ada. Kalau kita lebih mengutamakan Tuhan daripada tanda-tandanya, harusnya kita akan melihat pertolongan Tuhan yang hebat. Tetapi mereka terbalik, mereka lebih mengutamakan hal-hal yang di luar Tuhan. Hal-hal yang ibaratnya cuma pemberiannya, tapi bukan pribadinya memberi. Saudara, ini sesuatu yang miris bagi kita semuanya. Mari kita perhatikan Hosea 4 ayat yang ke-6. Tidak ada, saudaraku, kesetiaan. Tidak ada kasih, katanya. Tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Saudara lihat, kalau orang-orang yang prioritasnya salah, mengutamakan tanda-tanda lebih daripada Tuhan, akibatnya apa? Tidak ada kesetiaan, tidak ada kasih. Bahkan yang lebih parah, mereka tidak mengenal Tuhannya. Mereka tidak ada pengenalan akan Tuhan. Jadi cuma apa, saudara? Sebatas pengetahuan belaka. Sebatas, ya saya ngerti sih tentang Tuhan, tetapi tidak mendalami. Paulus bilang bahwa aku menghendaki supaya aku mengenal Dia dalam kuasa kebangkitannya, kematiannya, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Paulus sadar ketika dia mengenal Tuhan, kuasa Tuhan dahsyat. Saya percaya ketika kita juga tidak salah prioritas kita pagi ini kepada Tuhan, bukan kepada tanda-tanda, saya yakin Bapak Ibu kita akan mengalami mujizat kuasanya yang hebat, yang dahsyat terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, mari kita lihat, saudara, apa yang membuat prioritas yang orang-orang ini keliru. Saudara, yang kedua adalah fokusnya yang natural, bukan yang ilahi. Saudara, fokus mereka kepada yang natural di sekeliling mereka, bukan kepada Tuhan Yesus yang ada di depan mereka, yang ada di hadapan mereka, yang berdiri di tengah-tengah mereka. Saudara, kalau kita kan sedang mencari, kita ingin ketemu, waduh, kita senang sekali kalau ada Tuhan di tengah-tengah kita, ada hadiratnya saja kita merasakan dahsyat sekali. Saudara, apalagi kalau ada lawatan Tuhan, ada pribadinya dahsyat langsung, wah itu harusnya hebat. Tetapi mereka fokusnya kepada yang natural, yang duniawi, daripada yang ilahi atau yang Tuhan Yesus sendiri. Mari kita lihat, kalau kita fokus kepada yang natural, bukan kepada Tuhan, itu akan membuat kita mengalami prioritas-prioritas yang salah.
Dan akibatnya saudara tidak akan pernah melihat kemenangan, saudara tidak akan pernah melihat terobosan, saudara tidak akan pernah melihat pertolongan Tuhan yang hebat, karena kita sudah salah prioritasnya. Kita kepada yang natural, yang duniawi. Duniawi nggak bisa menolong kita lebih banyak. Duniawi mungkin bisa melakukan 1-2 hal, tetapi tidak akan pernah bisa membuat saudara keluar sebagai pemenang dan mengalami pertolongan Tuhan yang hebat. Hari ini kita lihat, saudara, ada satu kebenaran di dalam Hosea 7 ayat yang ke-13. Kalau kita lebih fokus kepada yang natural, yang alami, bukan kepada Tuhan, lihat ayat ini. Celakalah mereka, sebab mereka melarikan diri daripadaku. Mereka memberontak terhadap aku. Aku mau menebus mereka, tapi mereka berdusta terhadap aku. Wow. Mereka melarikan diri daripada Tuhan. Bahkan dikatakan mereka memberontak terhadap aku. Saudara, Tuhan mau menebus mereka, maka mereka dikatakan mereka berdusta. Inilah orang-orang yang ketika prioritasnya salah, yang keliru, karena lebih kepada hal-hal yang duniawi. Saudara, hari ini saya percaya pergumulan kita berat. Banyak hal-hal yang kita butuhkan. Hanya surga yang bisa menolong kita. Hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Sebab itu jangan pernah salah. Prioritas kita sekarang benahi. Bahwa kita harus punya prioritas yang benar. Sebagai anak-anak Tuhan, prioritas kita adalah Tuhan sendiri. Ya, saudara, prioritas kita bukan sesuatu yang sifatnya tanda-tandanya lebih daripada Tuhan. Jangan dibalik. Tuhanlah melebihi dari segala-galanya. Yang kedua, kita harus tahu bahwa fokus kita jangan kepada yang di sekeliling kita lagi. Tetapi fokus kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Ketika engkau kepada Tuhan saja, kau akan melihat betapa Tuhan akan memperhatikan, peduli, dan melakukan pertolongannya. Sepanjang hari ini, hari kemenangan, pagi, siang, sore, malam, Anda akan melihat betapa dahsyatnya Tuhan memberkati, memulihkan keadaanmu. Tuhan Yesus bersama-sama kita semuanya. Amin.